Halo teman-teman UMB, selamat datang kembali di waktunya mahasiswa bersantai. Jadi video kali ini kita akan berbincang santai. Kita akan membahas seputar dunia kampus, mulai dari kita ospek, pertama menginjak dunia kampus, sampai saat detik. Dan saya Hidayat selaku host pada video kali ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Mas Damar. Halo Mas Hidayat. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Hidayat. Tadi kesini naik apa Mas Damar? Kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh, saya naik sepeda motor Mas. Motor. Kalau boleh tahu nih, Mas Damar ini sekarang sudah semester berapa? Untuk saat ini Alhamdulillah saya udah semester 4. Oh, semester 4 ya, Iya, udah lumayan ya. Kita Kita udah lumayan jauh menempuh pendidikan di institusi. Gini Mas, saya mau tanya pertama nih, bagaimana awal pertama Mas menginjak dunia perkuliahan, mulai dari ospek sampai detik saat ini? Untuk kondisi saya, perasaan saya Iya, mungkin iya. pada saat saya menginjak kuliah itu pasti ada rasanya deg-degan Mas, kayak entah dapat teman atau enggak, dan juga pastinya berbeda dong masa-masa kuliah dan masa-masa sekolah. Iya. Karena menurut cerita-cerita Mas ya, yang saya alami itu masa-masa kuliah itu sangat lebih tinggi atau mungkin berbeda Mas daripada masa-masa sekolah. Mungkin kalau yang kita tahu tuh masa-masa sekolah itu kayak si guru ini tuh butuh kita, Ya, tapi betul. justru ketika di dunia kuliah ini kebalikannya Mas, mahasiswa yang butuh dosen gitu ya, kalau saya dengar Mas. Pertama kan kita kuliah itu pasti dari ospek ya. Betul. Nah, menurut Mas itu ospek di kampusnya Mas seperti apa? Menarik nggak, asik nggak? Untuk soal masalah ospek itu di kampus saya pasti sangat menarik Mas, karena kita itu penuh dengan keseruan, penuh dengan kedekatan antara maba, dosen, bahkan orang-orang yang ada di institut STIAMI tersebut. Berarti kita harus berusaha akrab dengan orang-orang yang di sekitar. Tapi menurut Mas nih, selama berkuliah di kampusnya di mana? Oh, kebetulan saya di kuliah di kampus Institut STIAMI. Institut STIAMI. Tepatnya di Pangkalan Asem. Pangkalan Asem. Betul. Menurut Mas ini selama berkuliah di Institut STIAMI itu gimana perasaan teman-teman yang Mas kenal? Apakah mereka jutek, apa asik? Alhamdulillah sih Mas, untuk teman-teman ini tuh pasti sangat seru-seru ya. Iya. Dan juga tidak ada yang kayak gimana-gimana, tidak yang terlalu bersikap circle-circlean, dan juga ya pada umumnya sih Mas, ada yang memang karakternya jutek, ada yang karakternya happy, ada yang karakternya ya intinya macam-macam, tapi alhamdulillah sih teman-teman saya sih pada baik-baik. Setiap perkuliahan kita pasti kita mendapatkan teman yang bisa nggak sesuai dengan jalan kita gitu. Tapi biasanya kita bentrok dengan teman kita itu karena satu pembelajaran. Betul. Nah, dengan pembelajaran itu apakah di kampusnya Mas ini menarik? Apakah sesuai dengan yang Mas ambil seperti itu? Betul sekali Mas. Untuk di kampus saya ini Institut STIAMI khususnya ya, itu pelajarannya tuh sangat menarik dan memang sangat ya dengan jurusan kita gitu. Yang bikin menarik adalah kita itu banyak yang namanya bikin konten, bikin video, bikin podcast ya kan, dan juga kita bikin liputan-liputan. Jadi yang memang bukan hanya praktek teori, tapi kita terjun ke lapangan pada saat pemberian tugas kepada mahasiswa dari dosen tersebut. Mas, jurusannya apa? Kok bisa kayak edit-edit gitu Masnya? Jurusannya apa? Untuk saya ini khususnya jurusannya itu manajemen komunikasi, konsentrasinya itu mass media and communication. Berarti relevan lah dengan apa yang relevan kan yang diberikan dosen, pembelajaran mata kuliah yang diberikan dosen sama jurusan Mas ya? Betul, sangat relevan banget. Jadi nggak ada yang melenceng-melenceng gitu kayak kita jurusan komunikasi tapi kita kayak disuruh kemana itu enggak, tapi alhamdulillah sih sesuai dan memang sealur gitu Mas. Saya juga pernah dengar nih teman-teman senior lah, mereka pernah mengatakan bahwa kuliah itu kita harus berorganisasi. Menurut pandangan Mas nih, Mas Damar, apakah benar? Apakah kita kuliah tapi kita harus ikut organisasi juga? Nah, untuk ngebahas soal organisasi, kalau kita tarik ke belakang itu masa-masa kita SMK kan pasti banyak ya. Ngapain sih ikut organisasi? Ngapain sih kita harus istilah kata aktif
Nah, kalau di kuliah ini, kalau menurut saya pribadi Iya. itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali di organisasi kita yang tidak kita pelajari di saat di kelas gitu. Jadi kalau di organisasi itu kita mungkin lebih tahu cara nantinya di dunia kerja seperti apa. Karena ya bisa dibilang tuh organisasi ini memang hampir sama lah gitu mas. Buat kedepannya pasti kepake dan berguna juga. Dan kita itu bisa menilai atau mungkin perbedaan gitu antara orang yang ikut organisasi dengan orang yang tidak. Karena kenapa? Kalau di dalam satu organisasi kan pasti ada yang namanya tuh rapat, Ya betul. ya kan? Iya. Dan juga mungkin ada program-program di mana kita itu untuk membuat argumen atau mungkin belajar debat lah, Mas. Ya, Jadi pasti kalau orang-orang organisasi itu udah biasa yang namanya menyampaikan suatu pendapat di saat kita rapat, di saat kita ingin membuat program, di saat kita membuat proker, ya kan itu pasti di situ udah ketahuan. Dan juga mungkin di luar nanti tuh kayak di kelas contohnya ketika mungkin kayak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kayak ini kayaknya gua ada yang ini nih. Nah jadi tuh biasanya orang-orang organisasi kalau menurut saya sih dia lebih berani gitu untuk mengungkapkan atau mempertanyakan apa yang ada di pikiran tersebut. Berarti ketika kita berkuliah mungkin wajib, sebagian mengatakan bahwa wajib kita harus berorganisasi karena mungkin dengan organisasi itu kita bisa mengembangkan keahlian kita. Betul. Seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa organisasi itu hanya apa ya, sebatas untuk menyibukkan diri saja. Tapi bahwa ya benar bahwa kita harus berorganisasi juga karena dari organisasi kita belajar dunia pekerjaan itu seperti apa ke depan. Ini yang terakhir aja nih Mas, kan Mas ini sudah semester 4 ya. Nah, kalau misalkan pandangan Mas ke depan ketika sudah tamat dari institusi, apa yang Mas akan kerjakan ke depannya? Ketika nanti mungkin tamat dari tempat kuliah ini ya, pertama itu mungkin kita harus ini dulu Mas, luruskan niat-niatnya. Biasanya kan banyak orang nih yang berpikir bahwa ketika kita kuliah itu pasti mempunyai kerja yang enak, terus dengan gaji yang lumayan besar segala macam. Tapi kita juga perlu tahu banyak di luar sana yang memang udah S1, udah sarjana, malah ya maaf kerja yang kurang enak yang ini. Nah makanya kalau kita untuk kuliah untuk memandang kerja enak itu menurut saya sih kurang relevan. Jadi kalau saya sih inginnya sih usaha ataupun berbisnis, betul. Karena S1 itu atau sarjana itu dia dididik untuk pola pikir yang berbeda, terutama dalam menghadapi sebuah problem, masalah, dan juga untuk mengontrol emosi atau mengendalikan situasi yang memang kira-kiranya lagi tidak sesuai dengan yang berada di situ gitu Mas. Berarti pertama kita berkuliah itu bukan hanya untuk mencari kerja saja, tapi untuk melatih kita ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih ya Mas Damar. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin ini saja pembahasan kita pada video kali ini. Banyak pembelajaran kita dapatkan bahwa pertama kita harus terbuka ke semua orang, kita harus baik kepada semua orang, dan juga bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mata kuliah maupun tugas-tugas yang diberikan. Satu lagi nih, kita harus berorganisasi. Kalau menurut saya, kita harus berorganisasi kan Mas ya. Karena ini penting sekali untuk teman-teman mahasiswa untuk melatih kemampuannya. Misalkan nih mahasiswa ini pandai ngomong, nah dia mungkin bisa jadi pemimpin seperti itu. Ya teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita video kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya pada channel ini, dan jangan lupa komen sehingga kita bisa membuat konten yang lebih menarik lagi. Saya Hidayat selaku host pada video kali ini dan narasumber kita Mas Damar. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.